siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan permasalahan GLDD dengan menggunakan metode metris. Di sini kita punya permasalahan sebuah bola ditembakkan dengan sudut 45 derajat di sebuah bidang miring yang tingginya 5 derajat dengan kecepatannya V0 sama dengan A pagar 5 meter per second. Di sini karena dia bidang miring, kita akan menyelesaikan menurut bidang miringnya. Nah, kita menggunakan sumbu X aksen dan Y aksennya. Di sini sudah saya uraikan, gravitasinya pun juga akan kita urai berdasarkan Gx aksen dan Y aksennya. Tidak hanya G gravitasinya saja, tapi kita juga harus mengurai V0-nya. V0-nya menurut V0 X aksen dan V0 Y aksen. Di sini kita punya rumus umum. Untuk GLBB, yang pertama VT sama dengan V0 plus GT. Kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Dan H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Oke, kita urai dulu ya. Dari sini V0 kita akan uraikan jadi V0 X aksen. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu. Karena sudut pelemparannya itu adalah alfa yang besarnya 45 derajat, alfanya 45 derajat, dan betanya sama dengan 5 derajat, dan kita hanya fokus pada bidang miring ini, maka kita bisa simpulkan bahwa sudut tembakannya ini adalah alfa min beta. Gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa V0 X aksen itu bisa kita simpulkan dengan V0 dikali dengan cos alfa min beta, dan V0 Y aksen bisa kita simpulkan jadi V0 kali sin alfa min beta. Untuk Gx nya bisa kita simpulkan karena dia ada di posisi ini menjadi G sin beta, dan Gy aksennya sama dengan G cos beta. Sekarang tugas kita adalah mencari seberapa jauh sih bola ini ketika ditembakkan dengan kecepatan tertentu pada sudut 45 derajat tadi di kemiringan 5 derajat. Bagaimana caranya? Pertama kita cari dulu waktu tempuh untuk dari titik A ini, titik awal, titik B, dan titik C. Artinya kita harus mencari titik dari A ke C. Bagaimana caranya? Kita harus cari dulu dari titik A ke B ini berapa. Kita tahu di ketinggian B ini, ketinggiannya itu, kecepatannya itu sama dengan 0. Di sini bisa kita tulis bahwa VT sama dengan V0 min GT. VT-nya ini akan kita ganti sebagai dengan VB, yaitu 0. V0 di sini akan kita ganti dengan V0 Y aksen yang besarnya seperti kita tahu di sini V0 kali sin alfa min beta. Oleh beta dikurang gravitasinya juga kita ganti dengan GY. GY itu besarnya adalah G cos beta dikali dengan waktunya itu T A ke B, TAB. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa TAB itu adalah V0 dikali sin alfa min beta dibagi dengan G cos beta. Ini kita mendapatkan waktu untuk TAB. Jangan lupa dari A ke B. Untuk TAC-nya bagaimana? TAC itu adalah 2 kalinya TAB, sehingga bisa kita dapatkan di sini TAC adalah V0 sin alfa min beta per G cos beta. Lalu setelah ini semua dapat, kita masuk ke mencari sumbu jarak tempuhnya atau S ini. Gimana caranya? Karena di GLBB dia dipengaruhi gravitasi X atau Gx aksen tadi, maka bisa kita tulis di sini. S itu sama dengan V0 T min setengah GT kuadrat. V0 ini akan kita masukkan dengan V0 X aksen atau yang tadi besarannya
adalah V0 kali cos alfa min beta dikali T-nya itu adalah TAC tadi. TAC adalah besarnya segini. V0, sorry ini jadi dua V0 segini. V0 sin alfa min beta per G cos beta dikurang dengan ini setengah. Gravitasinya kita masukkan tadi G, artinya dia gunakan GX atau G sin beta dikali dengan TAC tadi. TAC tadi besarnya ini 2 V0 sin alfa min beta G cos beta dikuadratkan. Dari sini V0 dikali dengan V0 akan jadi V0 kuadrat. 2 cos alfa sin alfa min beta ini bisa kita singkat jadi sin 2 alfa min beta. Ini dibagi dengan G cos beta dikurang setengah. Ini kan kalau udah dikuadratkan, nanti ini bisa dicoret, bisa kita dapatkan menjadi setengah kali 4 V0 kuadrat sin kuadrat alfa min beta dibagi dengan cara ini, artinya bisa kita dapat G sini kalikan beta dengan G cos beta. Tuh. Ini bisa kita coret dua sehingga penyebutnya sama. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa S itu punya rumus umum V0 kuadrat sin 2 alfa min beta dikurang V0 kuadrat kali sin kuadrat tan beta dibagi dengan G cos beta. Bisa kita sederhanakan lagi, V0 nya kita keluarkan jadi sin 2 alfa min beta dikurang dengan sin kuadrat alfa min beta kali tan beta dibagi dengan G cos beta. Setelah melakukan penghitungan tadi, ini merupakan rumus umum yang tadi kita dapat ya, V0 kuadrat kali sin 2 alfa min beta min 2 sin kuadrat alfa min beta dikali tan beta dibagi G cos beta. Kita ingat tadi V0 nya kita punya data A pagar 5, lalu alfanya sama dengan 45 derajat dan betanya sama dengan 5 derajat. Di sini bisa kita masukkan langsung A pagar 5 dikuadratkan, itu nilai V0 nya dikali dengan sin alfa min beta itu 40 derajat, 40 dikali 2 artinya 80, lalu dikurang 2 dikali sin kuadrat alfa min beta tadi adalah sin 80 tadi dikali dengan 40 tan betanya bernilai tan 5 dibagi dengan G atau 9,8 dikali cos beta cos 5. Dari sini nilai sin 80 min 2 sin kuadrat 40 tan 5 bagi 9,8 cos 5 ini adalah mendekati nilainya 94 dikali 10 pangkat min 3. Nilai A pagar 5 dikuadratkan ini bisa juga kita tulis sebagai A kuadrat pagar 10A pagar 25.
Lalu bisa kita sederhanakan A kuadrat plus A pagar 2 pagar 5 94 kali 10 pangkat min 3. Ini merupakan rumus efektifnya namun belum selesai. Akan kita lakukan penghitungan dengan menggunakan metode matris. Nah, di sini bisa kita lihat 9 dikali dengan A kuadrat plus A pagar 2 pagar 5 4 A kuadrat plus A pagar 2 pagar 5. Jika kita kalikan, ini akan menjadi 9A kuadrat plus 9A pagar 18 pagar 45. Sedangkan bawahnya 4A kuadrat plus 4A pagar 8 pagar 20 plus M, atau kita lakukan penjumlahan secara menyiram. Bisa kita dapatkan hasilnya di sini 9A kuadrat plus 9A pagar 4A kuadrat plus 4A ditambah 18 pagar 45 tambah 8 jadi 53 pagar 20. Lalu di sini ada bisa kita sederhanakan lagi 0 pindah kanan jadi 5 pagar 3 4A kuadrat plus 4A pagar tadi dapat 2 dari sini jadi 9A kuadrat plus 9A plus 2. Ini menjadi rumus efektif dari nilai S. Jangan lupa di sini kita punya faktor pengalih 10 pangkat min 3, di mana kita menempatkan koma di 3. Gitu. Nah, untuk melakukan contoh perhitungan matrisnya, kita misalkan V0-nya itu 15 meter per second, atau artinya A-nya itu bernilai 1. Ketika A-nya bernilai 1, kita masukkan di sini nilai S sama dengan 9 dikali 1 kuadrat tambah 9 kali 1 ditambah 2, pagar 4 dikali 1 kuadrat plus 4 dikali 1 tambah 3 pagar 5 pagar 0. Di sini bisa kita dapat 9 tambah 9 plus 2, pagar 4 tambah 4 tambah 3 pagar 5 pagar 0, atau 9 tambah 9 tambah 2, 20, pagar tambah 4 8, 11 pagar 5 pagar 0, atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi 21, pagar 1 pagar 5, atau jarak tempuhnya adalah 21,15 meter. Karena tadi kita sudah melakukan rumus efektif untuk S-nya yang nilainya sama dengan sekian, kita bisa lanjutkan untuk pembuatan tabel hasilnya. Inilah yang menjadi kelebihan dari metode penghitungan matris, sehingga apabila V0-nya tadi berubah-ubah, kita tahu tadi V0-nya A pagar 5, ini bisa jadi 15 meter per second, 25, 35, 45, dan seterusnya. Dan misalkan di sini V0-nya 35, 45, 55, 65, 75, dan 85. Di sini artinya nilai A-nya itu adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan menggunakan metode perhitungan yang seperti yang saya lakukan tadi, dengan memasukkan angkanya atau nilai A-nya ke dalam rumus efektif ini, bisa kita dapatkan hasil S. Jadi, untuk A sama dengan 3, nilainya adalah 115,15. Untuk 4, 190,35. Untuk 5, 284,35. 397,15, 528,75, 679,15. Demikian penyelesaian masalah GeoDB dengan menggunakan metode matris. Saya Timothy Hasan, NIM 2016 04302. Sekian dan terima kasih.